Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas materi tentang patofisiologi perinatal. Kelompok kami adalah kelompok 8 dengan anggota 1. Dina Rahmawati, 2. Muhammad Alvin Yufiano, 3. Sheila Susilawati. Topik yang akan dibahas di materi patofisiologi perinatal ini antara lain 1. Masalah kesehatan berhubungan dengan suhu tubuh. 2. Masalah kesehatan berhubungan dengan berat badan. 3. Masalah kesehatan berhubungan dengan infeksi. Dan yang keempat, masalah kesehatan lainnya. 1. Masalah kesehatan berhubungan dengan suhu tubuh. Hipotermi. Hipotermi adalah kondisi bayi baru lahir atau BBL dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Hipotermi terjadi pada neonatus dengan berat badan rendah karena jaringan lemak subkutannya masih tipis dan luas permukaan tubuh lebih lebar. Faktor yang menyebabkan terjadinya hipotermi neonatum yaitu 1. Prosedur penghangatan tubuh bayi baru lahir yang tidak kuat. 2. Kondisi suhu ruangan yang dingin. 3. Berat bayi lahir rendah atau BBLR. 4. Bayi terpisah dari ibunya setelah lahir. 5. Asfiksia dan hipoksia. Selanjutnya adalah pencegahan hipotermi. Yang pertama yaitu pada saat lahir. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, sediakan ruangan yang hangat untuk melahirkan, selimuti bayi dengan pakaian hangat, lakukan tindakan kanguru modern, dan dekatkan bayi dengan ibu. Yang kedua yaitu selamat transportasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, memonitor suhu tubuh, menggunakan inkubaktor dengan kain hangat, menggendong bayi dengan mendekatkan ke dada, dan menjaga suhu tubuh stabil sebelum bertransportasi. 2. Masalah kesehatan berhubungan dengan berat badan. Berat bayi rendah. Berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Jenis berat bayi. 1. Berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. 2. Bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR adalah berat lahir kurang dari 1.500 gram. 3. Bayi berat lahir ekstrim rendah atau BBLER adalah berat lahir kurang dari 1.000 gram. Faktor penyebab berat badan bayi rendah. 1. Faktor ibu. Antara lain, asupan nutrisi kurang pada saat hamil, umur ibu hamil kurang dari 20 tahun atau di atas 35 tahun, jarak hamil terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya atau kurang dari 2 tahun. Yang kedua yaitu faktor kehamilan. Antara lain, komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan seperti pendarahan antepartum, preeklamisia berat, eklamisia, dan kelahiran preterm, hamil dengan hidramnion, dan hamil gemeli atau hamil kembar. Yang ketiga yaitu faktor janin, antara lain cacat bawaan janin dan infeksi dalam rahim. Hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik berat bayi lahir rendah. 1. Berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, dan lingkar dada kurang dari 30 cm. 2. Masa gestasi kurang dari 37 minggu, gerakan kurang aktif, dan otot masih hipotonik lemah. 3. Kepala bayi lebih besar dari badan, rambut kepala tipis dan halus, serta sutura melebar. 4. Pernafasan belum teratur dan sering mengalami apnea. Yang kelima, lemak subkutan masih kurang. Selanjutnya, masalah yang sering muncul pada berat bayi lahir rendah, yaitu gangguan pola nafas. Penyebabnya, pusat pengatur pernafasan belum sempurna. Surfaktan paru-paru masih kurang sehingga perkembangannya tidak sempurna. Otot pernafasan dan tulang iga masih lemah. Gangguan lainnya yaitu gangguan suhu tubuh. Penyebabnya, pusat pengatur nafas badan masih belum sempurna. Luas badan bayi relatif besar sehingga penguapannya bertambah. Otot bayi masih lemah dan lemak subkutan masih kurang. Kemampuan metabolisme panas masih rendah.
Gangguan yang lainnya yaitu gangguan kebutuhan nutrisi. Penyebabnya, alat pencernaan belum berfungsi dengan sempurna. Aktivitas otot pencernaan makanan masih belum sempurna. Mudah terjadi regurgitasi isi lambung dan dapat menimbulkan aspirasi pneumonia. Selanjutnya, tindakan pada infeksi berat bayi lahir rendah, yaitu tindakannya melakukan observasi keadaan umum dan tanda vital. Terus, jaga kesehatan bayi dan lingkungannya. Selalu cuci tangan sebelum kontak dengan bayi dan lakukan perawatan tali pusar. Selanjutnya yang ketiga, masalah kesehatan berhubungan dengan infeksi. Sepsis neonatorum. Sepsis neonatorum adalah infeksi sistemik yang terjadi pada neonatus dan merupakan penyebab kematian utama neonatus. Faktor resiko sepsis neonatorum sebagai berikut. Yang pertama, pada saat persalinan, seperti ketuban pecah dini atau KPD, infeksi saat hamil, amniostisitis, prematuritas, dan persalinan tidak steril. Yang terakhir sesudah persalinan, seperti resusitasi bayi yang tidak steril, BBLR, dan ruang pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Selanjutnya, tanda gejala dan tindakan sepsis neonatorum. Tanda dan gejala yaitu gejala umum, tidak mau minum dan suhu badan kadang naik dan juga turun. Gejala gastrointestinal yaitu muntah, diare, dan perut kembung. Gejala saluran pernafasan yaitu dispneu, tachypneu, dan apneu. Gejala hematologi yaitu histerus, petakie, dan leukopeni. Tindakannya dengan perawatan umum, yaitu dengan tindakan perawatan tali pusat yang benar dengan memenuhi nilai aseptik, pemberian cairan elektrolit, dan asupan nutrisi yang kuat. Terakhir, pemberian obat-obatan anti kejang dan fototerapi. Yang keempat, masalah kesehatan lainnya pada perinatal. Jenis masalah kesehatan lainnya pada perinatal yaitu asfiksi neonatorum, ikterus neonatorum, kejang neonatorum. Asfiksi neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Faktor penyebabnya yaitu 1. Faktor ibu, hipoksia ibu dan gangguan aliran darah uterus. Yang kedua, faktor plasenta, solusio plasenta, pendarahan plasenta, dan lainnya. Yang ketiga, faktor neonates, depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir akibatnya obat anestesia dan analgesia. Hasil pemeriksaan asfiksi neonatorum. Hasilnya tidak bernafas atau pernafasan lambat, kurang dari 30 kali per menit. Pernafasan tidak teratur dan terdapat retraksi dada, tangisan lemah atau merintih, tonus otot lemah, dan ekstremitas terkulai. Denyut jantung tidak ada atau bradikardi, kurang dari 100 kali per menit. Yang terakhir, warna kulit seluruh badan pucat atau kebiruan. Pemeriksaan penunjang dan tindakan asfiksi neonatum. Pemeriksaan penunjangnya berupa denyut jantung janin, mekonium dalam air ketuban, dan pemeriksaan pH janin. Untuk tahap tindakannya berupa memastikan saluran pernafasan terbuka, memulai pernafasan, ventilasi tekanan positif, dan penilaian langkah awal. Selanjutnya ada ikterus neonatum.
Icterus neonatrum adalah kondisi munculnya warna kuning di kulit dan selaput mata pada bayi baru lahir karena adanya bilirubin pada kulit dan selaput mata akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Icterus neonatrum dapat bersifat fisiologis atau patologis. Icterus fisiologis adalah ikterus yang terjadi karena metabolisme normal bilirubin pada bayi baru lahir pada usia minggu pertama. Ikterus patologis adalah ikterus yang memiliki dasar patologis dengan kadar bilirubin mencapai nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia. Tanda dan gejala ikterus neonatrum. Yang pertama, tanda dan gejala fisiologis. 1. Ikterus timbul pada hari kedua dan hari ketiga dan tidak mempunyai dasar patologis dan ikterus menghilang pada hari ke-10. 2. Kadar bilirubin direct tidak melebihi 10 mg% pada neonates cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonates kurang bulan. 3. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg% per hari. Kedua, tanda dan gejala patologis. 1. Ikterus muncul dalam 24 jam pertama dan tidak menghilang setelah 2 minggu. 2. Kadar bilirubin direct melebihi 10 mg% per hari. Dan 3. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per hari dan kadar bilirubin indirect melebihi 1 mg%. Tindakan ikterus neonatrum. Yang pertama, ikterus neonatrum fisiologis dilakukan tindakan dijemur di bawah sinar matahari pagi antara 7-9 pagi selama 15 menit. Kedua, ikterus neonatrum patologis dilakukan tindakan fototerapi untuk mengubah bilirubin indirect agar menjadi bentuk bilirubin yang lebih mudah dibuang hingga keluar dari dalam tubuh dan tidak berbahaya. Ketiga, apabila ikterus neonatrum patologis tidak diterapi dengan adekuat, dapat menyebabkan terjadinya kernicterus. Selanjutnya ada kejang neonatrum. Kejang neonatrum adalah kejang yang terjadi pada bayi sampai dengan usia 28 hari. Kejang pada bayi baru lahir sering tidak dikenali dan kejang yang berulang menyebabkan berkurangnya oksigenisasi, ventilasi, dan nutrisi otak. Manifestasi bentuk kejang dapat dibedakan menjadi 4, antara lain kejang tersamar, kejang klonik, kejang mioklonik, dan kejang tonik. Tanda dan gejala kejang neonatrum. Yang pertama, tanda dan gejala kejang tersamar. 1. Gerakan otot muka pada daerah mulut, lidah menunjukkan gerakan menyeringai. 2. Gerakan terkejut-kejut pada mulut dan pipi secara tiba-tiba. Dan 3. Gerakan bola mata, deviasi bola mata secara horizontal, kelopak mata berkedip-kedip, dan gerakan cepat dari bola mata. Kedua, tanda dan gejala kejang klonik. 1. Berlangsung selama 1-3 detik, terlokalisasi dengan baik, tidak disertai dengan gangguan kesadaran. 2. Dapat disebabkan oleh trauma lokal. Dan 3. Perlu pemeriksaan USG dan pemeriksaan kepala untuk mengetahui adanya pendarahan otak. Yang ketiga, tanda dan gejala kejang mioklonik. 1. Gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota gerak yang berulang dan terjadinya cepat. Gerakan menyerupai refleks Moro. 2. Gerakan dominan adalah gerakan tremor. Dan 3. Pergerakan ritmik anggota gerak pada gemetar dihentikan dengan melakukan fleksi anggota gerak. Keempat, tanda dan gejala kejang tonik. 1. Terjadi pada bayi baru lahir, masa kehamilan kurang dari 34 minggu, dan pada bayi dengan komplikasi perinatal berat. 2. Bentuk kejang berupa pergerakan tonik satu ekstremitas, pergerakan tonik umum dengan ekstensi lengan dan tungkai, menyerupai sikap ekstensi tungkai dan fleksi lengan bawah dalam bentuk dekortikas. Penyebab kejang neonatrum.
Yang pertama, kejang yang terjadi pada 48 jam pertama kelahiran disebabkan oleh asfiksia, trauma lahir, dan hipoglikemi. Kedua, kejang yang terjadi pada hari ke-5-7 kelahiran disebabkan oleh hipoglasemia yang terjadi bukan karena komplikasi. Dan ketiga, kejang yang terjadi pada hari 7 sampai ke 10 kelahiran disebabkan oleh infeksi dan kelainan genetik. Pemeriksaan penunjang dan tindakan kejang neonatrum. Pemeriksaan penunjangnya berupa pemeriksaan gula darah, elektrolit darah, analisis gas darah, darah tepi dan lumbal fungsi, serta foto rongsen dan pemeriksaan USG kepala. Untuk tindakannya berupa mengidentifikasi penyebab, melakukan pemberian oksigen, melakukan pemberian cairan infus, dan melakukan pemberian anti kejang. Sekian penjelasan tentang materi patofisiologi perinatal dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.